Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al musyabbihan 'alaina fanadhillu an sabilik. Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna littaqwa wal ismata wal istiqamah wa tumannihana khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Allahumma salli alaihi. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah wa min ahli al-jannah bighairi hisab wa min ahli al-jannah bighairi hisab ma'as sabiqin al-awwalin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Insyaallah dalam pertemuan kali ini akan menerangkan makna hakikat, makna perjalanan, makna taroki dari sifat iradat. Bagaimana cara kita untuk bisa mempraktekkan makna iradat dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Makna asal dari iradat ini Allah berkehendak. Makna hakiki dari sifat iradat ini ilal masyiati yastanidu kullu syai'in walaysa tastanidu hiya ilai syai'in. Ilal masyiati terhadap masyiah ini iradat. Ilal masyiati terhadap iradat yastanidu kullu syai'in, semua bersandar dengan ketentuan Allah. Walaysa tastanidu hiya ilai syai'in, bukan iradatnya yang bersandar kepada sesuatu. Artinya semuanya bersandar, semuanya tergantung iradat Allah, bukan iradat Allah tergantung kepada yang lainnya, bukan. Jadi makna dari dari sifat iradat ilal masyiati yastanidu kullu syai'in, terhadap kehendak Allah semuanya bersandar. Walaysa tastanidu hiya ilai syai'in, bukan kehendak Allah bersandar pada sesuatu. Masyiah dan iradat ini syai'un wahidun. Artinya seperti apa? Maksud makna dari haki dari sifat iradat ini, semuanya apa yang ada di alam semesta ini tergantung iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tergantung iradat Allah. Iradat Allah bukan tergantung kepada selainnya. Artinya di sini semuanya,
ketentuan kita berhasil atau tidak. Kita menjadi orang yang sukses atau tidak. Kita menjadi orang yang tinggi derajatnya atau rendah. Semuanya tergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergantung kepada sesuatu. Ini punten. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergantung kepada permintaan, usaha, atau ikhtiar, tidak. Ini makna hakiki dari sifat iradat. Nanti penjabarannya seperti apa? Nanti insya Allah saya jabarkan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu kita memahami betul bahwa semuanya dengan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhususkan dengan iradat Allah, dijadikan dengan kudrat Allah, maka segala sesuatu bersandar dengan masyiatillah atau iradat Allah. Semuanya apa yang ada di alam semesta, bergerak dan tidaknya kita, berhasil dan tidaknya kita, segalanya ini tergantung iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iradat Allah tidak tergantung dengan sesuatu. Artinya iradat Allah tidak tergantung dengan ikhtiar kita, usaha kita, atau cara yang lainnya. Karena apa? Iradat Allah sudah ditentukan dari zaman azali. Bagaimana ikhtiar kita yang sekarang bisa merubah ketentuan yang ada di zaman azali. Ini makna hakiki. Nanti saya menerangkan makna syariat dan nanti saya menerangkan makna makrifat. Ini ada 3 makna. Jadi apabila melihat makna hakiki, punten, apabila melihat makna hakiki, maka semuanya tergantung dengan iradat Allah. Iradat Allah tidak tergantung dengan usaha kita. Sebab apa tergantung dengan iradat Allah? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala muridun, orang yang berkehendak. Apabila punten tergantung yang lainnya, berarti Allah tidak berkehendak. Maka segalanya tergantung iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menghendaki kita. Maka sewaktu kita menginginkan berfikir, mungkin kita yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang fuhul, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sukses, atau yang lainnya, maka Allah memberikan ketentuan kepada kita, yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap orang yang dikehendaki Allah. Jadi ketinggian kita punten bukan seperti kehendak kita. Derajat kita bukan seperti bayangan kita. Tapi segalanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah bukan kepada semua orang, tapi ketentuan Allah yang mendapatkan ketinggian derajat. Ini yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketentuan kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu kita mengerti semuanya adalah kehendak Allah, segalanya dari Allah, yang memilih hamba-hamba terkasih adalah Allah, bukan kita.
Maka terkadang kita pun bermalas-malasan. Sebab apa? Semuanya kan sudah ketentuan Allah. Semuanya dari Allah. Ikhtiar kita tidak berpengaruh karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan keterangan, Allah memberikan tambahan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, inayah Allah, pemberian Allah, kedudukan yang diberikan kepada hamba, qaribum minal muhsinin, dekat kepada orang yang berbuat baik, dekat kepada orang yang bertakwa, dekat kepada orang yang bersemangat mendapatkan rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bisa difahami, ini bisa dimengerti. Sewaktu kita mengerti, memahami betul, segalanya bukan dari ikhtiar kita, bukan. Ikhtiar kita, syariatnya pun dan hakikatnya tidak berpengaruh, karena semua dari iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering sekali sewaktu kita memahami mana iradat seperti ini, terkadang kita berpegang dengan iradat Allah, maka kita meninggalkan amal. Sewaktu kita meninggalkan amal, ini pemahaman yang salah, sebab Allah mengatakan innallaha qaribum minal muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik, dekat dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sewaktu kita bersandar kepada hukum hakikat dengan meninggalkan syariat, maka ini maghrurun. Sewaktu kita melihat ketentuan Allah, tidak melihat syariat kita, ini maghrurun, terbujuk dengan makaid syaitan. Karena apa? Kita membatalkan hikmah. Sewaktu kita bersandar dengan amal kita, tidak melihat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk jahilun, orang yang bodoh, ba'idatun anil hadrah, jauh dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sempurna adalah waman jam'a bainahuma fahuwa muhaqqiqun kamilun. Yang sempurna adalah orang yang melihat hukum yang dulu, yaitu ketentuan Allah, melihat cara amal kita, hukum yang sekarang. Apabila mengumpulkan hakikat dan syariat, maka kita termasuk orang yang sempurna. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka semuanya kejadian yang ada ini pun tidak lepas dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah yang dinamakan inayatus sabiqah, ketentuan Allah, pertolongan Allah yang dulu. Ini apa yang ada ini pun keluar dari masyiatillah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita berharap mungkin kita yang dapat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berharap mungkin kita yang mendapat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membatasi yahtassu birahmatihi mayyasha. Ketentuan Allah yang dipilih Allah itu bukan kata makhluk, yang dipilih Allah itu punten kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Sewaktu segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berpikir apabila seperti itu sudah kita lepaskan saja, tidak mengerjakan syariat dan yang lainnya.
maka diingatkan oleh Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah, inayah Allah, hukum Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita ini dekat sekali dengan orang yang berbuat baik. Maka seperti apa penjabarannya, seperti apa keterangannya? Seperti ini. Ini punten. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bimasyiatihi biiradatihi. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah dengan iradat Allah. Nah, apabila kita memandang semuanya sudah ditentukan oleh Allah dengan iradat Allah, dengan masyiatillah, pandangan ini dinamakan pandangan hakikat. Sewaktu kita memandang semuanya dari Allah, segalanya dari Allah, maka ini dinamakan pandangan hakikat. Ini dinamakan pandangan hakikat. Sewaktu kita melihat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, datangnya rahmat Allah dikhususkan, diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik, maka kita mengusahakan ikhtiar doa dan yang lainnya. Maka pandangan kita seperti ini tergantung usaha kita, takwa kita. Ini adalah pandangan syariat. Atau pandangan syariat ini dinamakan hikmah, pandangan hakikat ini dinamakan masyiatillah atau biiradatihi. Maka bagaimana untuk menyikapi dua pandangan ini? Dua pandangan ini tidak berlawanan. Menyikapi pandangan ini seperti ini, maka kita wajib memandang semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib memandang makna hakikat, tapi kita juga wajib memandang makna syariat. Yang dimaksud memandang makna syariat ini punten, usaha kita ini tidak menyebabkan keberhasilan kita, tidak. Kesungguhan kita tidak menyebabkan kesuksesan kita, tidak. Sungguh-sungguh kita tidak menyebabkan ketinggian derajat kita, tidak. Tapi bagaimana yang kita pandang? Kesungguhan kita, kesemangatan kita ini menjadi tanda dari ketentuan Allah di zaman azali. Ini menjadi tanda kita mendapatkan inayatus sabiqah. Punten, kita tidak mengerti, punten, kita tidak mengerti ketentuan kita seperti apa. Segalanya dari Allah, segalanya ketentuan Allah. Ini iradat Allah. Sebab apa, punten? Semuanya dari iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan iradat, makna dari iradatnya Allah, kehendak Allah, Allah tidak terpaksa, Allah tidak dipaksa. Artinya Allah tidak dipaksa sebab doa kita, Allah tidak dipaksa dengan ikhtiar kita, tidak. Tapi harus kita mengerti adanya ketentuan Allah, adanya rahmat Allah. Ini ada amarahnya, ada tandanya, ada cirinya. Cirinya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi artinya apa? Artinya kita harus meyakini semuanya dari Allah. Sewaktu kita bersungguh-sungguh, sewaktu kita bersungguh-sungguh bermujahadah, ini tidak merubah ketentuan Allah, tapi kita yakini ini alamat dari Allah. Kita
kita ditunjuk termasuk orang yang sukses, akan berhasil, akan mendapatkan inayah dari Allah. Sebab inayah dari Allah dilihat dari ikhtiar kita. Inayah Allah dilihat dari kesungguhan kita. Inayah Allah dilihat dari ketakwaan kita. Takwa dan kesungguhan tidak merubah ketentuan Allah, tapi menjadi ciri dari kita mendapatkan inayah dari Allah, rahmat dari Allah, fadl dari Allah. Ini bisa difahami. Ini bisa difahami. Maka wal haqiqat hakimatun ala syariat fil batin wa syariat hakimatun ala haqiqat fi zahir wa laysa hukmul qudrat aula min wasbil hikmah fi mahallihi wala bil aksi. Jadi seperti apa? Ini harus dipahami betul, Kang. Sewaktu kita memandang hakikat, sewaktu kita memandang ketentuan Allah, sewaktu kita memandang ketentuan Allah, sewaktu kita memandang ketentuan Allah, ini menjadi hukum dalam batin kita. Sewaktu kita yang dilihat batin, maka yang kita menghukumi dengan hakikat. Sebenarnya apa ketentuan Allah? Batin hakikatnya seperti apa? Maka kita apabila melihat batin menghukumi dengan hakikat Allah. Artinya ketentuan Allah sudah ditentukan oleh Allah, bukan dari ikhtiar kita. Maka batin kita harus ada taslim kepada Allah. Ruhaniyah kita harus ada taslim kepada Allah. Sebab hakikatnya sudah ada ketentuan dari Allah. Sewaktu kita melihat lahiriah kita, sewaktu melihat lahiriah kita, maka yang menjadi hukum bukan hakikat. Yang menjadi hukum adalah syariat. Artinya apa? Sewaktu kita melihat batin kita, maka kita termasuk orang yang baik atau tidak, maka dilihat dari kesungguhan kita, melihat dari kesemangatan kita, melihat dari ketakwaan kita. Maka harusnya kita bisa menggabungkan antara hakikat dengan syariat. Dengan apa? Anggota lahir kita melihat syariat kita, batinnya kita melihat hakikat kita. Artinya apa? Lahiriah kita bersemangat meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, dengan riadah. Batiniah kita lepaskan, taslimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu lahiriah kita punten ada makna nasyad. Lahiriah kita melihat syariat kita, batiniah kita melihat hakikat kita. Insya Allah sirrul inayati ilahi wasilun. Insya Allah ketentuan Allah inilah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Inilah yang akan mendapatkan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Ini baru makna syariat dan makna hakikat. Nanti ada makna ma'rifatnya. Jadi makna syariatnya ini harus bisa difahami. Makna syariatnya al-a'mal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Maka bagaimana kita mengusahakan akhirnya jadi baik? Maka melihat cara syariat, amal tergantung usaha kita. Menurut melihat mana hakikat, maka segalanya dari iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gabungkan antara pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Artinya apa? Syariatnya harus ada makna sungguh-sungguh. Sebab innallaha qaribum minal muhsinin. Hakikatnya harus kita taslimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahtassu birahmatihi masya kullun min indillah. Segalanya dari Allah. Sewaktu batiniah kita berpegang dengan Allah, lahiriah kita bersemangat
mencari ikhtiar dan yang lainnya, maka inilah kita akan termasuk inna rahmatallahi qaribum minal muhsin. Rahmat Allah ini inayatus sabiqah. Yang dimaksud rahmatullah di sini inayatus sabiqah, ketentuan Allah kita min ahli sa'adah. Ini qaribun, mendekati sekali, bisa diciri terhadap siapa? Alal muhsinin, orang yang bisa berbuat baik. Punten, apakah kita menganggap amal kita dari kita? Apakah kita menganggap kemampuan kita dari kita? Tidak. Semuanya dari Allah. Sampai anal khotorat, semuanya dari Allah. Punten, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan inayah Allah subhanahu wa ta'ala ini dekat dengan orang yang berbuat baik. Artinya apa? Artinya pekerjaan kita ini tidak merubah ketentuan. Pekerjaan kita ini tidak menambahkan yang lainnya. Tapi pekerjaan kita ini menjadi ciri tanda dari apa yang akan kita dapatkan. Ciri dan tanda dari apa yang akan kita peroleh. Sebab sirrul inayah. Sirrul inayah, ketentuan kebagjaan dulu dalam ketentuan Allah ini qaribun, mendekati. Alal muhsinin, kepada orang yang berbuat baik. Semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Sa'adah, syaqawah ada ketentuan dari Allah. Tapi sewaktu punten kita menginginkan ketentuan kita termasuk ketentuan min ahli sa'adah yang sudah ditentukan oleh Allah, ada cirinya, ada tandanya. Dari apa? Bagaimana kita cara lahiriahnya, semangatnya kita seperti apa, takwa kita seperti apa, kesungguhan kita seperti apa. Maka punten, di sini punten, kita ini punten sewaktu mengusahakan sesuatu. Punten, ini kita yakini sewaktu kita bersungguh-sungguh, ini sudah dipastikan. Kita sering sekali punten, karena kalau kita orang awam yang maksud dipastikan ini keberhasilan tujuan kita, kan seperti itu kan. Sebenarnya yang dipastikan ini punten bukan keberhasilan tujuan kita, yang dipastikan ini sirrul inayah. Yang dipastikan ini sirrul inayah, ketentuan Allah. Atas kesuksesan kita, ketentuan Allah. Atas keberhasilan kita, ketentuan Allah. Atas ketinggian derajat kita. Maka sewaktu kita berikhtiar, bersungguh-sungguh, maka kita ini sudah berada dengan qaribum minal muhsinin. Qaribun minal muhsinin, ini orang yang mendapat rahmatullah. Rahmatullah ini sirrul inayah. Maka sewaktu kita bertakwa, berarti kita sudah berada dalam sirrul inayah. Maka teruskan ketakwaan kita, kesungguhan kita dengan tergantung bukan apa yang kita dapatkan, bukan, tapi ketentuan Allah yang diberikan kepada kita dipandang dari bagaimana kita menyikapi kesungguhan kita untuk berikhtiar, untuk selalu maju, ingin selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Maka di sini kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Punten, yang kita cari adalah punten bukan dari ikhtiar kita dapatkan. Yang kita dengan ikhtiar kita sudah mengiringi rahmat Allah. Rahmat Allah ini inayah Allah ini ketentuan Allah, ketentuan keberhasilan kita. Baik dalam segala sesuatu. Maka yang ada buat kita sukses atau belum,
berhasil atau belum, yang diperlukan oleh kita inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kita belum sukses harusnya semangat, kita sudah sukses harusnya semangat. Sebab semangat kita, ketakwaan kita, ikhtiar kita bukan punten mendapatkan apa yang kita cari, tapi untuk mengiringi, untuk menjadi tanda, untuk menjadi bungkus istilahnya dari sirul inayah yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Maka kita ini punten, kita meyakini segalanya dari Allah. Segalanya ketentuan Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat muridun. Allah tidak terpaksa. Allah tidak terpaksa mengijabah sebab kita doa. Allah sebab tidak terpaksa memberikan sebab kita bersungguh-sungguh. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat muridun, dat yang berkehendak. Punten, tidak terpaksa dengan permintaan hamba sama sekali tidak. Tapi sewaktu hamba meminta dengan sungguh-sungguh, sewaktu hamba bersungguh-sungguh berikhtiar dan yang lainnya, maka ikhtiar hamba ini membarengi, ikhtiar hamba ini mutabakoh dengan sirrul inayah. Sirrul inayah ini ketentuan Allah. Ketentuan kesuksesan kita dari Allah, ketentuan keberhasilan kita dari Allah, ketentuan pertolongan kita dari Allah. Dilihat dari mana? Dilihat dari innallaha qaribum minal muhsinin. Ini bisa difaham? Maka yang ada bukan pemberian, yang ada ini sirrul inayah. Baik kita sudah diberi atau belum, baik kita sudah sukses atau belum, maka kita harus selalu bersemangat, harus selalu bertakwa, harus selalu mengusahakan apa? Supaya kita qaribum minal muhsinin. Termasuk qaribum minal muhsinin. Sewaktu kita qaribum minal muhsinin, inilah tempatnya rahmatullah. Maka kita berharap mendapatkan sirul inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan yang sudah ditentukan oleh Allah. Keberhasilan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketinggian derajat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kefuhulan makom yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan ini ada tanda dan cirinya. Tanda dan cirinya bagaimana kita semangat kita untuk mengejar cara kita termasuk qaribum minal muhsinin. Ini bisa difahamkan. Jadi bukan ikhtiar kita merubah ketentuan kita, tidak. Sebab apa? Sebab ketentuan kita tahta masyiatillah. Tapi ikhtiar kita ini untuk mengiringi, untuk menjadi tanda bahwa kita termasuk orang yang mendapatkan sirrul inayah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita menghukumi keadaan yang ada yang terjadi pada diri kita. Kita tidak boleh menghukumi lahiriah kita dengan hakikat. Kita tidak boleh menghukumi hakikat dengan syariat. Yang menjadi imam dari tingkah laku lahir kita adalah syariat kita. Wal hakikat hakimatun ala syariat fil batin wa syariat hakimatun ala hakikat fil zahir. Sewaktu kita memandang lahiriah kita, yang menghukumi lahiriah kita bukan hukum hakikat, tapi yang menghukumi lahiriah kita adalah hukum syariat. Sewaktu kita melihat lahiriah kita, Masya Allah, kita seperti ini, maka ikhtiar kita punten, bagaimana supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa bangun, supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini sewaktu kita melihat lahiriah
maka yang menjadi hukum adalah hukum syariat. Tapi sewaktu kita memandang kepada Allah, segalanya dari Allah, maka yang menjadi hukum adalah hakikat. Artinya apa? Sewaktu kita bersungguh-sungguh sudah syariat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Allah baru memberikan. Syariatnya Allah baru memberikan, sebab ini sudah harus difahami, sirrul inayah ini bukan keberhasilan kita sekarang. Sirrul inayah ini ketentuan Allah, yang ketentuan kesuksesan Allah yang diberikan kepada kita, yang membarengi dengan ikhtiar kita. Maka sewaktu kita sudah sungguh-sungguh, sudah berikhtiar, tapi hakikatnya, keadaannya, Allah syariat, kelihatannya sepertinya Allah belum memberikan. Nah, sewaktu kita memandang Allah, maka yang menjadi hukum adalah hakikat. Sewaktu kita melihat ketentuan Allah, yang menjadi hukum adalah hakikat. Masalah hakikat kita taslimkan kepada Allah. Sewaktu kita melihat hakikat, kita tidak bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sewaktu kita melihat hakikat, maka kita taslimkan kepada Allah. Sewaktu kita melihat syariat, maka harus ada kesungguhan kita untuk mendapatkan apa yang Allah telah janjikan kepada kita. Maka usaha kita, ikhtiar kita, dan yang lainnya ini punten untuk membandingi hukum syariat. Ketasliman kita, ketawakalan kita, ketafwidan kita, ridho kita untuk membandingi makna hakikat. Ini bisa difahamkan. Walaysa hukmul qudrat aula min wasfil hikmah fi mahallihi. Maka sewaktu kita melihat syariat, maka yang paling melihat zahir, maka yang paling agung adalah hukum syariat dibanding hukum hakikat. Sewaktu kita melihat pandangan batin, maka yang paling agung adalah hukum hakikat dibanding hukum syariat. Maka semuanya, hakikat atau syariat, ada tempatnya masing-masing. Ini bisa difahami, ini bisa dimengerti. Ini faham kan? Maka miturut punten, supaya kita bisa memahami dan mengerti punten, makna hakiki dari iradat ilal masyiah yastanidu kullu syai'in, kepada ketentuan Allah bersandarnya segala sesuatu. Walaysa tastanidu hiya ila syai'in, dan ketentuan Allah tidak bersandar kepada sesuatu. Maka keberhasilan kita dan yang lainnya ini bersandar dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah tidak bersandar dengan ikhtiar kita. Ini apa? Ini hukum hakikat. Sewaktu kita melihat hukum syariat, maka punten ketentuan ini melihat dari syariatnya kita. Sewaktu kita bersungguh-sungguh, tanda ketentuan kita termasuk orang yang sukses. Sewaktu kita betul-betul bermujahadah, tanda ketentuan ini mengiring kita menjadi orang yang berhasil. Maka ini harus kita memahami dan mengerti masalah ketentuan Allah ini. Kita memandang dari syariatnya atau memandang dari makna hakikatnya. Kalau dari makna hakikatnya, maka semuanya dari Allah. Kalau memandang cara syariatnya, ketentuan Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Keberhasilan seseorang diberikan kepada sungguh-sungguh kepada orang yang berikhtiar, kepada orang yang mencari jalan, dan seterusnya. Ini melihat makna syariat. Maka gabungkan
Antara makna syariat dengan makna hakikat, sewaktu lahiriahnya kita bersungguh-sungguh, batiniahnya kita berpasrah, bertaslim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah termasuk kita yang akan mendapatkan sirrul inayah, kita yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa difahamkan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Syariat ini hukum lahir, tarekat ini hukum batin. Apabila digabung menjadi satu, syariat dan hakikat, akan keluarlah makna ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu ada penggabungan makna syariat dengan makna hakikat, maka inilah terjadinya makna ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Makna ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kasih sayang kepada kita. Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita. Sewaktu kita ikhtiar, maka Allah tidak menzalimi hambanya. Sebab ikhtiar makna syariat mengiringi makna hakikat, maka makna ma'rifatnya, ma'rifat ini penggabungan, sudah menjadi satu kan. Kalau tadi syariat dan hakikat ini proses, istilahnya peracikan. Ada yang ada, punten kalau mesin ada daleman, ada luaran. Tapi kalau ma'rifat ini sudah jadi satu bentuk, satu kesatuan. Maka apabila diprogram sudah menjadi satu kesatuan makna ma'rifat, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat syakurun halim. Allah maha mensyukuri, artinya tidak menzalimi hambanya. Yang dimaksud Allah tidak menzalimi hambanya, sewaktu hamba bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, maka akan ada kedekatan ijabah Allah kepada hamba. Sewaktu hamba betul-betul berikhtiar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan secepatnya mengijabah apa yang diminta oleh hamba. Ini makna ma'rifat, bukan syariat, bukan hakikat, tapi makna ma'rifatnya. Ini yang dimaksud Allah tidak menzalimi hambanya. Maka harus difaham sewaktu menerangkan bagaimana seperti ini, syariatnya mana, tarekatnya mana, maka harus diterangkan syariatnya seperti ini, hakikatnya seperti ini. Sewaktu digabungkan menjadi satu, maka menjadi kesatuan makna ma'rifat. Makna ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala syakurun halim, maha mensyukuri hambanya. Artinya sewaktu hamba berikhtiar, maka Allah secepatnya memberikan ijabah kepada hamba. Sebab apa? Ikhtiar ini syariatnya pun mengawali inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengiringi inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri dapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun menggunakan makna ma'rifat, harus ada kesungguhan dari kita. Tapi punten harus memahami betul, sewaktu kita bersungguh-sungguh, Allah baru memberikan ijabah, kita memandang hakikat karena segalanya dari Allah. Tapi kita tidak boleh malas, harus ada makna syariatnya. Sebab syariatnya tergantung bagaimana kita ikhtiarnya. Maka ini harus bisa difahami makna iradat ini dengan makna syariatnya, makna hakikatnya, dan makna ma'rifatnya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka penting bagi kita sewaktu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta rahmat, meminta pertolongan, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diniatkan permintaan kita kepada Allah, ibadah kita, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita mencari apa yang kita cari, bukan. Tapi merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ini makna hakikat.
Sebab apa yang kita cari sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita betul-betul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk minal muhsinin. Sewaktu kita termasuk minal muhsinin, maka inilah yang dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan ijabah dari Allah, dekat dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua harus bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, bersungguh-sungguh berikhtiar, bersungguh-sungguh kita mencari rahmat Allah dengan kesungguhan kita kepada Allah, dan kita taslimkan batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kesungguhan kita, ketasliman kita, ada makna ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ma'rifatnya? Sewaktu ada kesungguhan, maka ada ijabah. Maka ada doa, minnas su'al wa minnas su'al wa minkan nawal, minnad doa wa minkal ijabah wa minnal istighfar wa minkal ghufran. Disinilah tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebab huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka harus bisa difahami, harus bisa dimengerti untuk memahami makna iradat dengan makna hakiki. Apabila tidak dijabarkan nanti bingung. Bagaimana sewaktu kita berdoa Allah mengijabai? Bagaimana padahal sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syariatnya bagaimana kita ikhtiar, hakikatnya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatnya apabila ada ikhtiar insyaallah ada ijabah, apabila ada usaha insyaallah ada pertolongan, apabila ada kesemangatan insyaallah ada keberhasilan. Ini makna ma'rifatnya. Maka di sini penting sekali kita sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang dhaif, hakikatnya segalanya dari Allah. Yang ada pada diri kita syariat kita, maka bersungguh-sungguhlah kita meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah akan datang pertolongan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala syakurun halim. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Sewaktu hambanya ada permintaan dengan sungguh-sungguh, maka insyaallah akan ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hamba tidak bisa minta sungguh-sungguh kecuali dengan kudrat iradat Allah. Maka sewaktu ada kesungguhan dari hamba, ini ketentuan dari Allah, hamba bisa sungguh-sungguh, itulah tanda ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti makna hakiki dari sifat iradat. Ini sudah paham? Bisa difaham ya? Semoga bisa bermanfaat buat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.